Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nabiyyi wa bi'ulumihi fid darain. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama diberi Allah kesehatan, bisa kita berkumpul di masjid Al-Mubarak ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Alhamdulillah. Pelajaran kita saja yaitu fa'in uwidal khaira wa ullimahu nasya alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirati wa syarakahu fi sawabihi abuhu wa kullu mu'allimin lahu mu'addibin wa in uwida syarra uhmila ihmal al-bahaimi syaqiyya wa halaka wa kana wizru bi raqabati al-qayyimi alaihi wal wali lahu. Ini masih lagi kita tentang mendidik anak, melajari anak, melajari cucu, melajari buyut, melajari kekanakan. Jadi yang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ujar sidin, maka jikalau artinya jikalau dibiasakan adat kanak-kanak, dibiasakan adatnya kekanakan itu akan berbuat kebajikan dan diajari akan dia akan segala peramai yang baik. Ada orang yang di YouTube dulu ada nasi sedikit sebelah kanan sebelah kiri, ya, diajak diajari diadapi supaya ianya terbiasa melakukan kayak itu, diberi duit kita nyumbang lah, nah supaya biasa menyumbang. Perangai yang baik niscaya jadi ia beradat akan yang demikian. Katanya beradat itu terbiasa dan adalah jadi bersifat atas yang demikian itu sampai kepada besarnya. Nanti jadi mulai lagi halus kepanakan, namanya bibinian bukan nanya. Jadinya suruh sebaiknya supaya ia terbiasa sebaiknya
wajib lagi, tapi dilajari mulai lagi kecil, mulai lagi halus, dilajari yang mahir ba'ubiyah, mahir ba'ubiyah baju muslim, pengalaman baju muslim, supaya yang mahir baju muslim ba'ubiyah, kamu nyari itu walaupun tupi, mahir bertupi ini. Mulai lagi harus belajar. Lamunnya ini tujuh ini bermaulid itu halakan terbang supaya terbiasa maka tujuh lawan maulid. Lamunnya di bawah nilainya menonton tadi sekolah harus tujuh ini tadi sekolah baru kamu main. Supaya ini kena kebaikan kepada yang besarnya. Dan adalah ia dapat kemenangan di dalam dunia dapatnya dan di dalam akhirat. Itu namanya di dunia menang dapat di akhirat. Tapi namanya dunia aja. Dunia ini sama saja kita paling panjang 100. Kemudian akhirat selawasan wasbana walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan adalah mensekutuwi akan dia di dalam pahalanya. Kalau kita berpahala terus melajari, dibiasakan hendak makan tangan apa yuk, tangan kanan baca apa yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dibiasakan, jadinya nak makan udah bismillah harus. Lalu nama aja ini dapat pahala. Pahalanya itu oleh kedua ibu bapaknya mengalir terus nanti jadi dari supaya abah bapaknya dapat pahala. Kedua ibu bapaknya dan dapat pula pahalanya itu oleh sekalian orang yang mengajar. Lagi harus jadi orang yang mengajar dapat pahala akan dia. Waladin salihin yad'ulah. Apabila ijamah Ibnu Adam apabila mati manusia inqata'u maka terputuslah amalnya illa bisalasin kecuali 3 sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah membuat ke masjid, orang-orang masjid, sadaqatin jariyatin waladin salihin yad'una wa ilmu yang tabi'uhi dan ilmu yang memberi manfaat wal ilmi yang tabi'uhi ilmu yang bermanfaat dengannya. Jadi 1 sadaqah jariyah, 2 anak yang saleh mendoakan orang tuanya mengalir terus nih kabar-kabarnya. Yang ketiga ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang memberi manfaat. Apa ilmu yang manfaat tadi? Digunakannya apa mengalir terus dikubur orang nama lajarinya tadi. Jadi 3 ini ujar guru kita kumpul kepada anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang mendoakannya. Sedekah jariyah, sedekah jariyah anak nih kita pahala harusnya. Anak yang mendoakan dapat terus ilmu yang terpenuhi. Nah kita pelajari tadi mengambil terus ilmu. Yang ketiga anak yang mendoakan. Jadi 3 terkumpul kepada anak yang saleh. Ya doa mengalir. Ini pahala kita melajari mengalir. Nah kita memberi inyaknya, kita memberi inyaknya
mengalir. Kalau anak non soleh mengalir pahalanya. Ia belajar kita posisi. Tak kita mau posisi mau jadi duit mengalir pahalanya. Kemudian anak masalih, jadi tiga-tiganya dapat kepada anak masalih dia diomongkannya ketiga-tiganya. Nah maka juga itu disini anak tadi itu dibiasakan berbuat kebaikan. Dan sekalian orang yang mengajarinya dapat dua pahalanya. Dan sekalian orang yang mengajar adab kebajikan bagi anak-anak itu. Nah, mengajarinya dapat dua, malah jadi adab. Ayo saling supaya ibadah, sebaiknya bersalaman dulu. Itu mengajari adab dalamnya ibadah. Ayo saling lawan ini, saling lawan kain, saling lawan jatuh. Ayo jatuh. Bagi anak-anak itu, dan jikalau diadatkan, artinya dibiasakan, akan anak-anak itu akan berbuat kejahatan dan dibiarkan akan dia seperti binatang, niscaya dia dicelakai. Nah, dibiasakan dia memarahi, dibiasakan dia bersuka, dibiasakan dia berbuat jahat. Nah, ayo apa? Jangan dibiasakan. Nah, jangan dibiasakan berbuat jahat. Jadi, jangan dibiarkan akan dia seperti binatang, niscaya jadi celaka ia dan binasa ia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan adalah dosanya itu tertanggung di atas leher walinya. Ya, orang tuanya mempelajari. Jadi orang tuanya tuh dapat dosa juga ditanggung di atas leher walinya itu, yakni di batang leher kedua ibu bapaknya. Nah, tak salah didik anak. Mulai halus diajari jagaunya, pas jadi premannya. Dan segala orang yang mempunyai perintah akan dia, ayo datang ke situ, catok ya. Nah, itu namanya melajari dengan baik. Nah, ambil dulu bibir, cakoknya selesai. Ayo, awak kamu betul mempelajari dengan baik. Nah, memerintah tadi nanti dapat dosa juga akan dia, karena wajib atas wali, kanak-kanak dan sekalian orang yang mempunyai perintah akan isi rumahnya. Isi rumah siapa? Kain, mini, datuk, siapapun itu wajib. Bahwa memeliharakan anaknya dan ahlinya daripada segala kejahatan. Jadi tidak boleh dinyatakan ini boleh berjalan siapa dalam rumah itu, tidak boleh. Dari segala kejahatan seperti firman Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar, qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya, pelihara oleh kamu akan diri kamu dan segala orang yang isi rumah kamu daripada api neraka. Pelihara olehmu akan diri kamu dari segala orang yang isi rumah. Wahdikum nar. Itu jadi apalagi zaman waya ini nang dijaga tuh diri kamu, punya dulu. Wahdikum hanya keluarga. Sholat dulu dijaga bujur-bujur. Perintah Allah dijaga dulu bujur-bujur.
daripada api neraka. Hanyarnya ahli kita, keluarga kita, ayo bangun, ayo sembahyang, ayo kita, ayo kerjakan salat, boleh kayak ini dijaga. Walaupun jadi kada disuruh menjaga apa RT, saya ada apalagi sekarang wali kota. Jadi skop kita itu diri kita, keluarga kita daripada api neraka. Apalagi masa-masa fitnah jalan apa Syekh Ali Jum'ah, jadi kita ini sekarang berada di zaman fitnah, berada di zaman fitnah. Nah itu bang. Nyata di sini yang dijaga itu diri kita dan keluarga kita. Ada orang lagi kita menjaga-jaga orang lagi masing-masing menjaga. Yang dijaga diri kepada Allah itu diri kita dan keluarga kita. Ada orang lagi apa namanya membendung sudah, karena sekarang sini kita berada di zaman fitnah. Ini dijaga diri seorang dan keluarga seorang, jangan sampai tergelincir. Sebagaimana firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kada usah menggaduh orang lagi. Dan dari kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian daripada ia mendatangkan akan ayat ini, menjadi Imam Ghazali ini, wa mahma kana al-'abdu yasunahu 'an nari dunya fa an yasunahu 'an nari al-akhirati awla wa siyanatuhu bi an yu'addibahu wa yu'adzibahu wa yu'allimahu wa mahasin al-akhlaqi wa yahfadhuhu minal qur'ani minal qur'ana is-su'i. Artinya, dan manakala ada abahnya ada memeliharakan ia akan anaknya, dijaga anak supaya ia taat kepada Allah, dijaga supaya jangan melanggar perintah Allah itu daripada api neraka di dalam dunia, maka bahwa surianya ia meliharakan akan anaknya itu daripada api neraka di dunia ini dijaga. Kita di dunia menjaga supaya ia jangan kena api, supaya ia jangan sakit. Nah di akhirat ini supaya jangan kena api neraka dijadikan. Karena nanti akhirat itu terlebih aula, yakni terlebih utama baginya. Kita melihara daripada api neraka. Kita garapnya, walaupun kita sayang, siangnya boleh suhu penyamanannya tetap digarap karena kita sayang, takutan dirinya daripada api neraka. Karena itu terlebih utama baginya. Dan adalah memeliharakan akan anaknya daripada api neraka itu, yaitu dengan bahwa mengajar ia bagi anaknya supaya ia jangan masuk neraka, dilajari anaknya itu dengan adab yang baik dan menyucikan ia akan dia daripada segala perangai yang jahat, dan mengajar ia akan dia dengan kelakuan yang baik dan dengan perangai yang kebajikan, dan memelihara ia akan anaknya daripada bersahabat dengan orang yang jahat perangai. Jangan dikawankan bersahabat ia kepada orang yang jelek perangainya, orang jahat perangainya, jangan dikawankan. Kawan-kawan orang yang baik-baik aja. Awalnya ini orang banyak, dia memilih anak-anak pun di pondok. Ada kata-kata
penerimaan pondok ini terus, karena orang sadar bahwa di pondok ini memang bagus mendidik anak. Nah, jadi wajib mendidik. Ada suatu kisah di zaman Sayyidina Umar, ada orang mengembala sapi. Jadi sapinya ini namanya pada mau berjalan dicatok, mau berjalan. Pada suatu hari anaknya ini, anak penggembala ini hendak nikah dengan anaknya. Ujar abahnya kada mau. Imbang ada bawa abahnya. Tadi kapiring abahnya. Nah, lalu kepada Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar ini anak tersebut terlalu menampilkan mulut sampai tak cukup ya. Biar luput nangai ikan mengubol lebih ikan ujar si anak luput apa kamunya tak cukup ya sini karya luput tapi ingatnya bang luput kelakuannya sampai enam luput menempelkan ber nyalonya Sayyidina Umar ikam durhaka lawan kita. Ikam ini dosa besar luar biasa yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi dia siapa mereka menempelkan bernya. Ya Allah, menampilkan abah itu dosa lah. Menampilkan abah itu apa namanya? Durhaka lah. Ini yang mereka sudah menjadikan kerja abah ulun kada pernah mengajari kayak apa lawan pengakuan abah. Cuma ulun melihat abah itu lawannya sapi kada mau menjaga dicakok sini mau menjaga. Nah itu imbang abah ulun kada mau memberi cakok juga. Nah jadi abah ulun kada pernah mengajar ulun bertahap lawan memberikan kayak apa. Nah jadi ujar Sayyidina Umar, wahai laki-laki, wahai abahnya, untung ikan pada dibunuhnya, disembelihnya kayak apa ikan menyembelih sapi. Kenapa? Untung itu bersyukur untuk aku. Kenapa? Ikan pada melajari anak ikan, untung ya pada dibunuh. Seandainya ikan disembelihnya, ada apa-apa ini? Kenapa? Karena ikan pada melajari adab lawan anak. Kayak apa? Pada pandang melajari. Jadinya ada tahu kayak apa adab lawan kuitan. Karena ada melajari, ada dipadahi. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wala yu'awwidu tanaqum wala yuhibbu ilaihi zinata wa asbab ar-riqa wa asbab ar-rifahiyati wa yudayyi'u umrahu bi talabiha idza kabura wa yahliku halakal abadi. Artinya sesungguhnya bagi bapak itu bahwa jangan membiasakan ia akan anaknya dengan bersedap-sedap dan jangan membiasakan akan dia itu berhiasan. Jadi jangan nyaman-nyaman anak itu, jangan nyaman-nyaman disedanginya aja. Dan berperhiasan dan jangan membiasakan akan dia itu akan sebab-sebab yang membawa bersuka-suka dan yang bersenang-senang dan yang bersedap-sedap. Jangan dibiasakan nyaman terusnya. Maka adalah yang demikian itu menghilangkan ia akan umurnya di dalam menuntut akan yang demikian itu apabila ia besar. Jadi dilajari sakit-sakit sedikit kepada bapak. Maka adalah yang demikian itu menghilangkan ia akan umurnya di dalam menuntut akan yang demikian itu apabila ia sudah besar. Minta terus, nyaman terus. Dan jadilah dia dengan sebab mau yang demikian itu binasa selama-lamanya. Anak nyaman terus hidupnya. Kita ini bangga sayang lawan anak saya, lawan cucu. Apa aja ditagihannya tinggi terus. Nah, itu.
Jangan di sini. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bertanya punya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang saleh dan salihah, berbakti kepada orang tua